mengenai hal-hal yang mendatangkan rizki. Materi kelompok kami dari halaman 69 sampai 75. Materi yang pertama yaitu di pasal 12 mengenai tentang hal-hal yang membuat hafal dan juga lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa amma ma yurisun nisyana fal ma'asi wa kasratul dunubi wal humumi wal ahzani fi umurid dunya wa kasratul ashghali wal alaiki wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil ayyatahamma li amrid dunya li annahu yadurru wa la yanfa'u wa humumud dunya wa la tahlu 'anil zulumati fil qalbi wa humumul akhirati la tahlu 'anil nuri fil qalbi wa yadhharu atharuhu fis salati fa humud dunya yan'amuhu 'anil khairi wa hammul akhirati yahmiluhu 'alaihi. Kemudian penjelasannya, penyebab lupa adalah laku maksiat, kemudian banyak dosa, gila, dan gelisah karena urusan dunia. Seperti telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Gila dunia tak lepas dari akibat kegelapan hati, sedangkan gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan tersakan dikala sholat. Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. Wal istighalu bis salati 'ala al-khushu'i wa tahsilul ulumi yunfi'ul hamma wal hazana kama qala Syekhul Imam Nasr bin Hasan al-Baraghini fi qasidatin lahu ista'in Nasr bin Hasani fi kulli ilmin yuhfazanu dzakal ladzi yunfi'ul hazana wa ghayruhu la yu'taman. Penjelasannya yaitu membuat dirinya terlena melakukan sholat dengan khusyuk dan mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat menghilangkan kekacauan dalam hati. Sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syekhul Islam Nasr ibn Hasan al-Baraghini, pohonlah inayah Nasr putra al-Hasan untuk mencapai ilmu yang tersimpan. Hanya itu yang bisa membuang duka, selain itu jangan percaya. Syekhul Imamul Ajalul Najmuddin Umaru bin Muhammad Nasafi fi ummi waladi lahu syi'run salamun ala man tayammadni bi zulfiha wa lam ati khuddaiha wa lam ati turfiha sabatni wa asbatni fatatu malihah tahayyaruti awhamu fi kunni wasfiha fakultu darini wa darini fa innani syawaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha wa li fi talabi fadli wa ilmi wa tuqa bina'il ghaniyati wa arfiha. Penjelasannya yaitu Syekhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati Jariyah Umi Waladnya tergubah beberapa syair. Salamku buat si dia yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya, halus pipinya dan giuran kedipan matanya. Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatiku pun tertawan. Hati kebingungan bila bermaksud untuk menggambarkan. Aku berkata, tinggalkan aku, maafkan aku karena aku sibuk membuka jalan dan menuntut ilmu. Selama aku mencari utama dan takwa, tak perlu lagi rayuan si cantik dan harum baunya. Wa amma asbabu nisyanil ilmi fa'aqlul kuzbarati bati wa tufahi hamidi wan nazaru ilal maslubi wa qira'atu lawhil kubur wal umuru baina kitaril jamali wa qail qamali hayyi alal ardi wal hijamatu ala nukratil khafafata jannabuha kulluha turidun nisyan. Penjelasannya yaitu sebab-sebab yang membuat mudah lupa yaitu makan ketumbar, buah apel asam,
melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirilah itu semua karena membuat orang jadi pelupa. Selanjutnya ada pasal 13 tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menjauhkan dan yang memperpanjang usia serta yang memotong. Faslun fima yajlibu ar-rizqa wa ma yamna'u ar-rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Thumma la budda li talibi al-ilmi minal kuti wa ma'rifati ma yuzidu fihi wa ma yazidu fil umri was-sihhati liyatafarraga li talabil ilmi wa fi kulli dhalika sanafu kutuban fa'awradtu ba'daha hunna ala sabilil ikhtisar. Kemudian daripada itu, sudah semestinya pelajar butuh makanan. Dengan demikian, perlulah mengetahui hal-hal apa yang dapat mendatangkannya secara lebih banyak. Mengetahui hal-hal yang menyebabkan panjang usia dan badan sehat. Agar dengan begitu bisa mempertahankan konsentrasi belajarnya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Telah banyak para ulama yang menyusun kitabnya. Di sini hanya akan kami kemukakan dengan singkat saja. Selanjutnya pendatang rizki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qadaru illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru fa inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqa bi dhanbi yusibuhu sabata bi hadha al-hadithi anna irtiqaba ad-dhanbi sababu hirmani ar-rizqi khususan al-kadhibu yurithu al-fuqra wa qad warada hadithun khasun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanyalah doa yang merubah takdir dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Dan sesungguhnya lantaran perbuatan dosanya rizki seseorang menjadi tertutup. Terutama berbuat dusta adalah mendatangkan kefakiran sebagaimana dalam hadis lain secara khusus telah dikemukakan. Wakanda dan demikian juga naumus subhati tidur di waktu subuh yamna'u rizqa bisa menghalangi rizki wa kasratun naumi dan banyak tidur pun turithul faqra menimbulkan kefakiran wa faqrul ilmi ayuban dan kefakiran ilmu juga wa qala al-qailu berkata seorang yang berkata sururun nasi kebahagiaan manusia filubsil libasi ada pada memakai pakaian wajah ilmi sedangkan berkumpulnya ilmu fitar kinuasi ada pada meninggalkan ngantuk. Waqala berkata alaisa bukanlah minal khusrani termasuk kerugian anna layaliya bahwa beberapa malam tamuru bila naf'in tanpa manfaat berlalu wa tuhsabu minal umri termasuk usia dan hal itu dianggap termasuk usia. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala akharu dan yang lain berkata qumil laila bangunlah di waktu malam ya hada hai laki-laki la'allaka mudah-mudahan kamu tursyadu diberi petunjuk ila kam tanamul lail sampai kapan kamu akan tertidur pada malam hari wal umru sedangkan usia yanfadu semakin berkurang wan naumu dan tidur uryana sambil telanjang wal baul kencing telanjang uryana telanjang wal aklu dan makan junuban dalam keadaan junub wa muttaqian dan bersandar ala janbin kepada yang junub lagi wat tahawunu dan yang menyepelekan bisuqati kepada yang jatuh al-ma'idati yang membiarkan makanan wa harfu qashri membakar kulit bawang
al-basri, bawang merah. Wasumi, bawang putih. Wa kansul baiti, menyapu rumah. Bil mindili, dengan sapu tangan. Wa kansul baiti, menyapu rumah. Bil laili, pada waktu malam. Wa tarkul umamati, membiarkan kutu busuk. Fil baiti wal masyi, di rumah yang berjalan. Quddamal masyayikh, para guru yang telah mendahului. Wanidaul abawain, memanggil kedua orang tuanya. Biismihima, dengan sebutannya. Wa khilalu, dan menusuk gigi. Bikulli khasyanatin, dengan segala. Wa ghuslul yadi, dan mencuci tangan. Bitini, dengan tanah. Wa turabi, dengan debu. Wal julusu, dan duduk. Alal atabati, di atas tempat masuk rumah. Wal ittika'u, bersandar. Ala ahadi zaujail babi, pada salah satu tiang pintu. Watawaddu, berwudu. Bil maghrazi, dalam WC. Wa khiyaqatu saubi, memakai baju. Ala badanihi, yang ada pada badannya. Wataffifi, dan watajfifu, dan yang dikeringkannya. Al-wajhu bisaubi, watajfiful wajhi bisaubi, dan dia mengeringkan mukanya dengan pakaiannya. Watarku baitil ankabut, dan meninggalkan rumahnya sampai ada laba-laba. Fil baiti wattahawunu, di dalam rumah, dan ia menyepelekannya. Bisolati, kepada salat. Wa isra'ul khuruji, dan ia cepat-cepat keluar. Minal masjidi, dari masjid. Ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Wal ibtikaru fid dhahabi, dan pada pagi-pagi ia berangkat. Ila suqi, ke pasar. Wal ibtau, kemudian ia telat. Fir ruju'i minhu, pada perjalanan pulang dari pasar. Wa syira'u usairat, kemudian ia diberikan. Minal fuqara'i as-su'ali, dari orang-orang fakir yang suka mengemis. Wa du'a usyari, dan menjelek-jelekan. Alal waladi, kepada seorang anak. Wa tarku takhmiri al-awan, dan membiarkan mereka kewalahan. Wa itfa'u siraji, kemudian mematikan lampu. Bin nafasi kulli dzalika, dengan semua nafas yang mereka miliki. Yurisul faqra, kemudian menimbulkan kefakiran. Urifa dzalika, bisa diketahui hal itu. Bil asari, dengan bekas-bekas. Wa kadal kitabatu, dan demikian itu tulisan. Biqalamin, dengan pena. Maqudin, pulpen yang jelek. Wal imtisyatu, kemudian ia menyisir rambutnya. Bimushtin, dengan sisir. Mungkasirin, sisir yang patah. Wa tarku du'ai bil khairi, kemudian ia meninggalkan doa yang baik. Walil walidaini, untuk kedua orang tuanya. Wa ta'ammu, kemudian dia memakai sorban. Qaidan, sambil duduk.
wa tasarrulu qa'iman, kemudian ia memakai celana sambil berdiri, wal bukhlu, dan kikir, wa tiru, terlalu irit, wa israfu wal kasalu, kemalasan, wa tawani wa tahawun, yang meremehkan dan yang menyepelekan, fil umuri, dalam perkara, kullu dzalika, setiap itu, yurisul faqra, kemudian menimbulkan kefakiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilu, jemputlah oleh kalian ar-rizqa, rizki, bis sadaqati, dengan sedekah, wal bukuri, dan pergilah pada waktu pagi, mubarakun, yang diberi barokah, yazidu, maka ia akan bertambah, fi jami'in ni'ami, dalam setiap segala kenikmatan, khususan, terkhusus atau terutama, fi rizki, dalam rizki, wa husnul khatti, tulisan yang baik, min mafatihir rizki, dari kunci-kunci rizki, wa bastul wajhi, dan wajah yang ceria, qatibul kalami, perkataan yang bagus, yazidu fir rizki, menambahkan rizki. Baik, di sini saya akan membacakan mufradatnya. An-nisyanu itu artinya lupa atau sifat lupa. Al-dzunubu, dosa-dosa. Al-humum, bila. Al-azan, kesedihan. Al-ashghalu, banyak pekerjaan atau sibuk. Al-alaiku, melekat di dalam hati. Hamun, kegilaan. Ista'in, mintalah pertolongan. Tayammatni, dia buat saya terpesona, itu untuk perempuan. Torfiha, lembut badannya, itu untuk perempuan. Lam'atu khaddaha, halus pipinya. Lam'atu torfuha, kedipan matanya. Fatatun malihatun, si cantik molek. Sabtani, membuatku tertahan. Asbatani, hatiku tertawa. Lanjut ke qawaid mubtada dan khobar dalam tata bahasa Arab nahwu. Yang pertama itu pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah kalimat isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat, jumlah isimnya atau kalimat nominal, dan biasanya menjadi subjek pembicaraan. Khobar adalah informasi atau berita yang diberikan tentang mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Contohnya yaitu al-waladu zakiyun. Al-waladu zakiyun ini al-waladu di sini sebagai mubtada dan zakiyun di sini sebagai khobarnya. Yang kedua itu syarat mubtada khobar. Syarat mubtada khobar itu harus ada isimnya, harokatnya itu rofa, atau rofa itu identik dengan koma, dan letaknya itu di awal kalimat. Dan khobar di sini itu bisa isim, fi'il atau jumlah. Dan tidak wajib atau kadang bisa mendahului atau dinamakan khobar muqaddam. Yang ketiga itu bentuk khobar. Yang pertama itu khobar mufrad. Itu bukan jumlah atau kalimat atau syibul jumlah. Contoh al-talibu mujtahidun. Khobar jumlah. Jumlah di sini itu ada dua, jumlah fi'aliyah dan jumlah isimnya. Jumlah isinya itu jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Contohnya itu at-thalibu yatlubu at-darsi. Dan contoh jumlah isinya itu at-thalibu abuhu muallimun. Dan khobar syibih jumlah itu berupa yang majrur. Contohnya itu at-thalibu fil fasli. Dan dzarf zaman, contohnya itu at-thalibu indal madiri. Yang keempat itu hukum i'rab atau tanda baca. Mubtada dan khobar itu sama-sama hukumnya itu dirofakkan, itu atau harakat akhirnya itu doma. Jika isi mufrad maka dia itu doma. Jika jamak bisa harakatnya itu bisa doma atau tanda i'rab lainnya seperti wawu
itu wawu itu untuk jama' mudzakkar salim. Contohnya itu al muslimuna shadiquna. Al muslimuna di sini sebagai mubtada, dia sebagai kalimat isim, yaitu isim jama' berupa jama' mudzakkar salim, dan shadiqun di sini sebagai khobarnya. Yang kelima itu mubtada tidak boleh nakirah atau tidak ma'rifat kecuali ada alasan tertentu, seperti jika khobarnya itu mendahului atau khobarnya berupa syibih jumlah. Contohnya yaitu fil baiti rajulun. Rajulun di sini berupa nakirah karena khobarnya mendahului berupa syibih jumlah, yaitu fil baiti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.